Rapet. Nah, rapat. Rapat, Pio. Nah, ini proses tes sugestinya berhasil. Ketika pasien bilang rapat, nah, nggak bisa dibuka, coba buka. Oke, masih rapat. Berarti ini tes sugestinya berhasil. Lengket. Nah, ini posisi tes sugestinya berhasil. Oke, bener ya, nggak bisa dibuka ya. Oke, 1, 2, 3, lepaskan. 1, 2, 3, normal. Oke, nah dalam hitungan ketiga, maka nama kamu akan menjadi Udin. 1, 2, 3, Udin. Namanya jadi Udin. Nama kamu siapa? Udin. Udin. Nama kamu Udin. Nah, ternyata proses sugestinya berhasil. Nama kamu siapa? Udin. Udin. Dalam hitungan ketiga, nama kamu berubah menjadi Asep. 1, 2, 3, Asep. Nama kamu siapa? Namanya Asep ternyata. Nah, ini proses sugesti yang lebih ini ya, lebih gampang. Lihat yang benda dipegang maka akan berubah menjadi kucing. 1, 2, 3, berubah jadi kucing. Ini apa? Kucing. Kucing. Lucu nggak kucingnya? Lucu. Lucu. Warnanya apa? Warna putih. Warna putih kucingnya ternyata. Ini nggak ada settingan sama sekali ya, nggak ada settingan sama sekali. Halo, selamat datang kembali di channelnya Denny Muhammad Hipnotis. Kali ini kita akan membahas seputaran dunia hipnotis. Kita mulai dari gimana caranya prainduksi, tes sugesti, induksi, deafening, kemudian depth level test, post hipnotik, kemudian gimana dengan posisi subjek normal. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channelnya Denny Muhammad Hipnotis. Oke, sekarang gimana caranya untuk mengawali proses hipnotis tersebut, yaitu dengan cara kita memulai hipnotis itu harus dengan mengenal orang tersebut. Nah, caranya mengenal yaitu dengan cara berkomunikasi sebelumnya, basa-basi, atau enggak kita harus mengenal satu sama lain. Nah, di situ akan ada bagaimana mendapatkan kepercayaan dari subjek atau orang yang mau dihipnotis, menghilangkan ketakutan, dan banyak sekali hal-hal yang harus bikin subjek nyaman. Oke, kita praktekkan bagaimana proses awal daripada hipnotis dengan kita mengenal subjek lebih dekat dan proses prainduksi dan tes sugesti. Oke, kita panggil subjeknya. Oke, halo. Siapa namanya? Iya. Salaman dulu dong. Dia udah sekolah belum? Hah? Belum. Oh, belum. Duduknya sebelah sini. Nyender. Oke, Pio. Pio tuh udah belum sekolah? Belum. Belum. Sekarang usianya berapa? Usianya berapa? Mas, inget nggak? Kamu tahu nggak usia kamu sekarang berapa? Ini kebetulan 5. 5 ya. Ini kebetulan subjeknya adalah anak kecil. Kalau anak kecil itu cenderung lebih gampang untuk kita masukkan sugesti karena otaknya masih fresh, terus wawasannya masih istilahnya belum belum terkontaminasi sama sugesti-sugesti yang negatif. Jadi ketika kita memberikan sugesti yang positif, nah itu akan mudah dicernanya. Oke, Pio, kamu bisa tiruin ini enggak? Nih kayak gini. Ditiruin, oke. Duduknya sebelah situ boleh? Duduknya sebelah situ. Nah, lihat ke sini. Oke. Tiruin seperti ini. Nah, ini adalah metode prainduksi dengan tes sugesti. Sebetulnya banyak ya metodenya, tapi kita coba dulu dari proses tangannya dikepalkan seperti ini, kemudian kita tunjukkan kepada subjek dan subjek, kemudian suruh subjeknya melihat si tangannya dengan fokus. Oke, oke Pio, lihat tangannya. Oke, lihat, fokus, fokus. Jangan tegang, jangan panik. Ya, relax ya. Ini relax, ini relax. Oke, ini relax juga ya. Ini relax. Oke, lihat. Lihat tangannya, kepalkan seperti ini. Kepalkan, kepalkan. Oke, ini kepalin. Oke. Dikepalin kayak gini. Kepalin. Nah, terus telunjuknya diginiin. Oke.
Oke. Nah, bayangkan Pio, namanya Pio kan ya? Bayangkan Pio di tengah-tengahnya diberikan lem. Coba gini. Nah, bayangin di tengah-tengahnya ada lem. Lem yang sangat lengket. Lem yang sangat lengket, Pio tahu nggak lem yang sangat lengket itu apa? Banyak. Merek lem yang sangat lengket. Misalkan lem tikus, misalkan. Terus lem Aibon, terus lem kayak lem Alteco, lem Korea. Nah, itu bayangkan sama Pio, si lemnya tuh ada di sini. Nah, jadi kasih tes sugestinya seperti itu. Si subjek melihat kepada telunjuk dan melihat kepada apa jempolnya dan kasih eh, kasih sugesti bahwa di tengah-tengahnya ada lem. Oke, kasih sugesti di tengah-tengahnya ada lem. Bayangin Pio fokus udah, bayangin telunjuk dan eh, nah kemudian rapatkan. Oke, rapatkan. Lalu sekarang bayangkan lemnya lengket, rapat, terkunci. Bayangkan lemnya ada di sini, lengket, rapat, terkunci. Oke, lengket, lemnya lengket, rapat, terkunci. Oke, kemudian tekan. Nah, anehnya semakin digerakkan, anehnya semakin lengket, kuat, terkunci. Oke, semakin lengket, kuat, terkunci. Nah, semakin lengket, kuat, terkunci. Oke, dan pada hitungan ketiga, anehnya tangannya tidak bisa dilepaskan, jarinya tidak bisa dilepaskan. Dan anehnya pada hitungan ketiga, Pio sulit untuk membukanya. 1, 2, 3 buka, tapi Pio sulit membukanya. Oke, lengket, lengket. Nah, coba lihat ke kamera. Kamera. Nah, pada saat ini berhasil, si tangannya ini nggak bisa dibuka. 1, 2, 3, buka jarinya, tapi anehnya tidak bisa tidak bisa buka kembali. Raput. Nah, rapat, rapat Pio. Nah, ini proses tes sugestinya berhasil. Ketika pasien bilang rapat, nah nggak bisa dibuka, coba buka. Oke, masih rapat. Berarti ini tes sugestinya berhasil. Nah, dalam hitungan ketiga, tangan Pio akan dilepas. Tangan Pio akan bisa dilepas kembali. Jari Pio akan bisa dilepas kembali. 1, 2, 3, lepas. Nah, seperti itu. Jadi, tes sugestinya berhasil. Oke, jadi tadi kita mulai berkomunikasi dulu, biarkan si subjeknya nyaman, kemudian kita memberikan apa? Memberikan sugesti supaya semuanya badannya rileks. Kemudian kita coba arahkan bagaimana tes sugesti terjadi. Kemudian tadi tangannya lengket, ini nggak ada settingan. Oke, oke. Terima kasih Pio. Oke, nanti jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan ke tes berikutnya. Oke, oke. Kali ini berikutnya kita masih di tes sugesti, yaitu uh, tadi kan kita pas sama Pio tuh kita mencoba tes sugesti yang tangannya rapat, jarinya lengket. Nah, kemudian kita akan membahas lagi tentang tes sugesti berikutnya. Jadi tes sugesti itu ada beberapa, ada yang tangan lengket, lem apa? Jari dikasih lem, terus kemudian jari dikasih lem juga, terus banyak yang apa tangan kaku, terus mata rapat, mata dikasih lem, terus banyak lagi tes sugesti prainduksi itu. Jadi, nah kita sekarang masih di tes sugesti, cuman apa tes sugestinya yaitu tes sugesti yang kedua. Sampai ini kan gini, kalau hipnosis itu nggak semua orang bisa dihipnotis sebetulnya. Jadi pertama itu prainduksi itu memang wajib dilewatin karena si subjek sendiri itu harus merasa nyaman, kita berkomunikasi dulu, kita eh, apa? Kita memberikan dulu kepercayaan terhadap subjek atau orang gitu. Jadi ketika kita langsung menghipnotis itu nggak bisa. Jadi harus melewati
prainduksi dengan tes sugesti. Oke, tes sugesti itu fungsinya untuk apa? Jadi tes sugesti itu jadi kita mengenal karakter orang ini bisa dihipnotis apa enggak gitu. Jadi ketika tes sugesti itu berhasil dengan ya prainduksi, tes sugesti, nah kita akan mengetahui si subjek tersebut itu bisa dihipnotis apa enggak. Jadi kita nggak akan bisa melewati induksi di pening terus memberikan sugesti itu nggak akan bisa selama prainduksi belum belum dilewatin. Ini karakternya gampang apa susah gitu karakternya. Oke, namanya siapa? Ladies. Oh, namanya Ladies. Nih Ladies nih kita belum tahu ya. Ladies nih karakternya susah dihipnotis apa gampang. Nah, kita harus melakukan tes sugesti terlebih dahulu. Oke, Edis kita lakukan tes sugesti yang tadi sama seperti Pio. Oke, dengan tangan lengket, jari lengket. Oke, nah, oke Edis, kamu kelas berapa? 5 Kelas SD. 5 SD. Jangan tegang ya, jangan tegang, biasa aja kita ngobrol. Jangan tegang lihat kamera, jangan tegang ngobrol. Tapi kita ini benar-benar ilmu ilmu hipnotis. Nah ini benar-benar real. Seperti tadi yang dibilang Pio, oh ini rapat katanya gitu. Nah itu tuh sebuah yang itu memang kejujuran dari anak kecil yang nggak bisa dipungkirin ya. Nah ya Edis, kita mulai dari tes sugesti. Kamu tangannya bisa ikutin seperti ini. Kepalkan, oke. Ya, kepalin. Oke. Oke. Kepalin ininya, tahan. Oke, sekarang seperti yang kita lakukan sebelumnya pada video sebelumnya pada bukan pada video sebelumnya, pada sebelumnya pas melakukan tes sugesti sama Pio. Nah, oke. Sekarang lihat telunjuk dan jempolnya. Oke, fokus. Nah, bayangkan lem yang paling lengket. Kamu bayangkan lem yang paling lengket. Bayangkan. Udah dibayangkan lem yang paling lengket mereknya apa atau bentuknya kayak gimana? Udah dibayangin? Oke. Nah, sekarang kamu imajinasikan si lemnya tuh ada di tengah-tengahnya. Oke? Ada di posisi atas sama posisi bawah. Kamu imajinasikan, kamu bayangkan. Oke, udah dibayangin? Oke, kemudian kamu coba rapatkan. Oke, rapatkan. Nah, rasakan lemnya. Rasakan lemnya pelan-pelan. Tekan pelan-pelan lemnya. Oke. Semakin ditekan, maka akan semakin lengket, rapat, terkunci. Semakin ditekan, maka lemnya akan semakin lengket, kuat, terkunci. Semakin ditekan, lemnya akan semakin lengket, kuat, terkunci. Oke. Tekan terus. Dan anehnya, semakin kamu gerakkan, maka lemnya akan semakin lengket, kuat, terkunci. Semakin kamu gerakan, lemnya akan semakin kuat, lengket, terkunci. Oke, fokus. Fokus. Nah, dalam hitungan ketiga, kamu coba untuk membukanya. Tapi anehnya, lemnya akan semakin lengket, kuat, terkunci. Dalam hitungan ketiga, kamu mencoba untuk membukanya, tapi lemnya malah semakin lengket, kuat, terkunci. 1, 2, 3, coba buka, maka semakin lengket, semakin kuat, terkunci. Semakin lengket, semakin kuat, semakin terkunci. Oke, gimana sekarang? Lengket apa bisa dibuka? Lengket. Nah, ini posisi tes sugestinya berhasil. Oke, bener ya, nggak bisa dibuka ya. Oke, 1, 2, 3, lepaskan. 1, 2, 3, normal. Oke, nah seperti itulah. Jadi ternyata Edis tuh masih seperti Pio tadi sama tipikal yang apa mudah untuk dihipnosis. Karena ketika yang lain seperti gagal atau ininya nggak bisa dibuka itu kita bisa analisa di situ bahwa orang tersebut tuh ternyata tipikal orang yang bisa dihipnosis tuh tipikalnya mudah, sulit, sama sedang. Jadi Edis nih kebetulan sama kayak Pio, jadi gampang untuk dihipnotis. Oke?
Oke, sekarang masih bareng sama subjek kita, Pio. Nah, tadi kan Pio udah ya, tadi nyobain yang tangannya kayak gini. Terus Pio bilang tadi tuh, oh rapet. Itu beneran memang rapet ya? Iya. Memang rapet nggak bisa digerakin. Tadi gimana tadi disuruhnya tadi tangannya kayak gimana? Digituin. Nah, pada Terus saat itu. dirapetin, itu nggak bisa beneran nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Pas digituin susah. Oh, ternyata susah. Pas tadi diginiin susah banget Iya. dilepasinnya. Iya. Oh, ternyata memang kalau anak-anak tuh nggak bisa di istilahnya didoktrin apa dia pasti berkata jujur gitu ya, berkata jujur. Nah Pio, nah sekarang ke ini masih rileks Pionya, masih rileks. Coba lihat ke sini, lihat ke sini, fokus ya, fokus lagi ya. Kita ke apa materi selanjutnya yaitu coba kita induksi. Nah mudah-mudahan yang tadi proses tes sugestinya masih bisa. Jadi kita nggak perlu di tes sugesti lagi, kita langsung ke induksi. Oke Pio. Nah sekarang coba Pio pejamkan mata, relax ya, tapi relax ya, duduknya yang enak, duduknya yang enak. Oke, coba. Oke, ya, ininya jangan tegang biasa aja. Oke, jangan tegang ya, jangan tegang. Oke, kamu masih tegang ya? Relax, relax. Nah, tarik nafas, buang. Oke, relax ya, tangannya relax. Tarik nafas, buang. Oke, nah sekarang coba lihat fokus ke sini. Fokus. Oke, fokus. Fokus ke sini. Nah, di sini tuh bayangkan ada titik. Oke, titiknya udah ada? Udah. Udah warna apa? Warna hijau. Warna hijau titiknya. Oke. Nah, semakin tangannya didekatkan, maka eh, semakin tangannya didekatkan, maka si kelopak matanya semakin tertutup dan ngantuk. Bio mengerti? Ya, bukan kepala. Nah, di sini ada apa? Ada titik? Titik. Nah, semakin didekatkan, nanti pionya akan ngantuk. Si kelopak matanya akan tertutup. Semakin didekatkan, pionya akan tutup mata. Semakin didekatkan, pionya akan ngantuk. Semakin didekatkan, pionya akan ngantuk. Tidur. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih nyenyak lagi. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih nyenyak lagi. Bayangin pio sekarang ada di kasur yang empuk, ada di kasur yang empuk, pionya rileks, bobo, nyaman, nyaman, tidur lebih dalam lagi, tidur nyenyak, tidur nyenyak, tidur nyenyak, rileks, rileks, tidurnya enak, nyenyak, bobo, tenang. Bayangin kasurnya empuk banget, kasurnya empuk, kasurnya udah kelihatan kalau agak anggur kepala ya. Nah, nyenyak, tidurnya nyenyak, tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi, nyenyak tidurnya, nyenyak. Bayangin tidurnya nyenyak, bayangin tidurnya nyenyak. Oke, tidur lebih dalam lagi, tidur dalam lagi. Nyenyak, bayangin ada kasur, kasurnya ada, kasurnya udah ada, kelihatan. Nah, tidur lebih dalam lagi, di situ Pio eh, apa peluk guling, peluk bantal, di situ pakai selimut, Pionya enak, nyaman, tidur, tidur nyaman, tidur lebih dalam lagi, matanya tertutup, pelan-pelan tertutup, ininya rileks, rileks semuanya, rileks semuanya, tidur, tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi, nyenyak, 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 tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi, nyenyak, 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 tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi, nyenyak, tidur lebih dalam lagi. Dan ini membutuhkan proses yang lama karena anak kecil tuh dia refleksnya eh, masih peka ya. Tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi. Oke, tidur nyenyak, tidur nyenyak, tidur nyenyak, tidur nyenyak, tidur, 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 rileks, rileks bobo, bobo. Bayangin Pio bobo nyenyak banget. Pio Pio bobo nyenyak banget. Bobo, bobo ininya kita kebantalin. Bobo di kasur yang empuk, nyenyak, nyenyak banget. Tidurnya ini rileks, rileks, rileks. Ininya rileks, tangannya rileks, kakinya rileks, badannya rileks. Ininya semakin berat, semakin ngantuk, semakin ngantuk, semakin ngantuk,
ngantuk. Bobo, bobo, bobo lebih dalam, bobo lebih dalam, bobo, bobo, bobo lebih dalam lagi, 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 bobo, bobo ini kayaknya kondisinya belum tidur nyenyak. Tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi. Dan dalam hitungan ketiga, Pio boleh buka mata 1, 2, 3. Dan ketika Pio buka mata, maka Pio akan lupa nama Pio ya. Kalau mengerti anggukan kepala, 1, 2, 3, buka mata. Nama kamu siapa? Hmm, Edis. Nama kamu siapa? Edis. Edis. Namanya Edis. Nah, dalam hitungan ketiga, maka nama kamu akan menjadi Udin. 1, 2, 3, Udin. Namanya jadi Udin. Nama kamu siapa? Udin. Udin. Nama kamu Udin. Nah, ternyata proses sugestinya berhasil. Nama kamu siapa? Udin. Udin. Dalam hitungan ketiga, nama kamu berubah menjadi Asep. 1, 2, 3, Asep. Nama kamu siapa? Asep. Namanya Asep ternyata. Nah, ini proses sugesti yang lebih ini ya, lebih gampang. Terus kamu udah bisa berhitung belum? Belum. Udah. Udah bisa berhitung ternyata. Coba hitung ini berapa? 1, Ini, 2, ini. 3. Dalam hitungan ketiga kamu lupa angka 3. 1, 2, 3, lupa angka 3. Coba, jangan merem. Ini berapa? 1, Ini, 2. ini. Nah, ternyata dia lupa. Ternyata ini dia udah masuk hipnosis. Oke. Nah, terus coba setiap benda yang dipegang maka akan berubah menjadi kucing. Setiap yang benda dipegang maka akan berubah menjadi kucing. 1, 2, 3, jadi kucing. Ini apa? Kucing. Kucing. Lucu nggak kucingnya? Lucu. Lucu. Warnanya apa? Warna putih. Warna putih kucingnya ternyata. Ini nggak ada settingan sama sekali ya. Nggak ada settingan sama sekali. Oke, ini balikin lagi. Oke, Pio, terima kasih banyak. Ini Pio udah masuk masa hipnosis. Dan sekarang, tahu Pio apa artis favorit Pio siapa? Artis favorit Pio. Pio punya ini nggak artis favorit yang ada di TV apa di YouTube gitu? Siapa? Artis Korea YouTube. misalkan. Siapa artisnya? Tahu siapa nggak? Kalau nggak, Pio suka nonton apa di YouTube, kartun atau apa, nonton apa gitu. Ya, di aroma. Setiap yang saya sentuh nanti akan berubah jadi Diana Roma. 1, 2, 3. Saya sentuh nanti akan jadi Diana Roma. Sini Edis. Oke, duduk Edisnya. Ini siapa? Diana. Diana. Oh, Diana. Kenalan dulu dong sama Pio. Diana. Nah, ini kan jadi saya kasih sugesti bahwa yang saya sentuh adalah Diana. Ini Diana. Diana tuh ini artis YouTube ya. Artis YouTube Diana Roma. Diana Roma. Oke, Pio sekarang bahagia nggak ketemu langsung sama Diana Roma? Bahagia banget, biasanya nonton di YouTube ya. Oke. Ya udah kita kembalikan lagi posisi normal. Soalnya Pionya takutnya udah gelisah. Oke. 1, 2, 3 semuanya normal dan Pio akan lebih sehat, lebih bugar, lebih pintar. Dengan hitungan ketiga maka akan normal. 1, 2, 3 normal. Pio akan sehat, segar, bugar, pintar. Oke, buka matanya. Ini siapa? Edis. Edis. Oke, tepuk tangan, udah normal kembali ya. Oke, terima kasih banyak Pio ya. Terima kasih banyak Edis juga, terima kasih banyak. Itulah Pio ternyata tadi bisa masuk masa hipnosis. Tadi udah melewati. Tadi kan udah ya.
Prainduksi udah, terus tes sugesti udah, induksi, deepening, depth level test, post hypnosis, kemudian normal kembali. Terima kasih Pio waktunya ya. Salim dulu dong. Makasih banyak. Oke, dadah dulu, dadah. Terima kasih banyak sudah menonton di channel YouTube-nya saya, Denny Muhammad Hipnotis. Dengan tadi melewatin beberapa video yang mudah-mudahan mengedukasi, kita akan membuat ke depannya video yang memang lebih beredukasi lagi dan kemudian lebih berkualitas lagi. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.